Sistem, dasar berandal. Aku pria sejati, tahu, prospek kencan 4 tahunku berteriak merah. Aku harus kabur dari adegan bunuh diri sosial besar ini. Kenapa gaun ini begitu sejuk? Rasa kosong di bawah sana, sangat tidak nyaman. Jadi begini rasanya jadi perempuan? Pergi ke sekolah dengan drag. Sistem, apa kau salah? Aku laki-laki. Mengingat ketidakstabilan emosi, pembawa acara. Hadiah untuk tugas ini adalah $2.000. Berapa? $2.000? Sistem, kau harus bilang ada uang. Demi uang, lupakan pakai gaun, aku akan telanjang. Ini cuma drag, lagi pula tidak ada yang kenal aku. Selama aku tidak malu, mereka yang akan malu. Gunakan keterampilan rias tingkat master. Ini. Akukah? Astaga, sungguh dosa. Jatuh cinta pada diriku sendiri, aku benar-benar ingin tidur dengan diriku. Keterampilan rias ini luar biasa. Kecuali kau memegang kaca pembesar di wajahku, tidak akan ada yang tahu aku laki-laki. Reputasiku terselamatkan. Benarkah? Saat ini, seluruh industri hiburan adalah lahan kosong yang belum berkembang, dan aku, Andi, memegang seluruh harta karun hiburan bumi. Selama aku membawa karya-karya ini, aku akan mendominasi seluruh dunia hiburan. Percaya diri itu satu hal, kenyataan lain lagi. Aku masih meremehkan kecantikanku, berhenti menatap, tolong, berhenti menatap, begitu sampai di asrama, tutup pintu, hapus riasan, ganti baju laki-laki, aku akan jadi Andi yang keren lagi. Hei, cantik sekali. Mau kemana? Kenapa bawa koper seberat itu? Biarkan aku bantu. Berat? Kau bercanda? Aku pria dewasa, koper ini ringan, tahan. Begitu suara priaku keluar, mereka mungkin akan ngompol di tempat. Citra malu. Ini, beri aku kopermu. Aku antar ke pendaftaran. Usil. Berani kau sentuh tanganku? Dasar mesum? Akan kutampar wajahmu. Bertahanlah. Balas dendam paling nikmat disajikan dingin. Gadis-gadis cantik selalu punya sedikit temperamen. Fajar, dia mengabaikanmu. Fajar, berhenti merenung. Aku sudah mengambil foto. Saat dia menunduk dan tersipu, itu adalah mahakarya. Aku akan mempostingnya di forum kampus. Sial, kirim ke aku. Aku akan menjadikannya wallpaperku. Aku juga. Apa yang kamu lihat? Apa? Belum pernah lihat gadis cantik? Jangan buat aku mengungkapkan wujud asliku dan membuatmu ketakutan. Citra sangat cantik. Nama, Andi. Pria. Citra, apakah ide ini salah? Dia laki-laki? Wanita yang cantik seperti itu, ternyata dia laki-laki. Astaga. Oh tidak. Hilang sudah citra kerenku. Baiklah. Kamar 404, Gedung 3, Zona A. Apa hanya aku, atau mata senior penuh dengan rasa kasihan, keterkejutan, dan kegembiraan? Orang-orang ini punya pikiran yang menyimpang. Ya Tuhan, dia laki-laki? Kenapa orang secantik ini harus laki-laki? Apa salahnya jadi laki-laki? Bukankah lebih baik dia laki-laki? Hehehe. Sial. Orang aneh macam apa ini? Apakah ada orang normal di sekolah ini?
Akhirnya selesai, ya ampun, reputasiku terselamatkan. Hei, kawan. Kamu salah tempat. Ini asrama putra. Makasih, bro. Aku di tempat yang benar, ini asramaku. Seorang cowok, sial, gadis yang cantik sekali. Lalu dia bicara dengan suara berat. Astaga. Apa sekolah mengubah peraturan? Asrama campuran? Hiks, ibu, aku ingin mendaftar S2. Aku tidak akan pernah meninggalkan Akademi Seni Gemilang. Aku aman. Kepolosanku terjaga. Harus pergi mandi. Mencuci riasan ini. Kesedihan yang suram itu. Oh tidak. Perasaan dingin itu akhirnya hilang. Ada orang? Buka pintu. Hai, aku Rian. Kita sekarang teman sekamar. Hai, aku Linley. Hei, kamu dengar? Seorang gadis cantik masuk ke asrama putra. Siapa ya pria beruntung itu? Pacarnya mengantarnya naik. Ada yang tidak dapat apa-apa, sementara yang lain dapat semuanya. Betul. Andi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Cuma tersedak. Pacar? Keluarkan pacar yang lebih besar darimu. Rian, kamu masih pakai 2G. Kamu bahkan tidak perlu diberitahu. Forum sudah ramai. Ada yang bocor. Katanya dia dari kelas akting 6, angkatan 26. Tunggu, bukankah kita di jurusan akting, kelas 6, kan? Sial. Kebetulan banget. Kalau alter egoku ketahuan, apakah ada kemungkinan aku selamat? Andi? Kok kamu bisa tidak bereaksi sama sekali? Menurut psikoanalisis Freud, saat berhadapan dengan wanita sekelas ini, seorang makhluk pria, kalau tidak menunjukkan perilaku pacaran, hanya ada dua kemungkinan. 1, kamu seorang Kasim. 2. Brengsek. Aku lurus. Pergi. Aku benar-benar lurus. Aku cuma berpikir gadis itu biasa saja. Cih, terus pura-pura. Meskipun mereka salah sangka soal orientasiku, itu lebih baik daripada dianggap mesum. Lebih dari 300 poin. Cukup untuk 3 tarikan. Bagaimana kalau dapat emas sekali tarik? Sistem, minta 3 tarikan. Kenapa ada terima kasih sudah bermain? Ini penipuan? Pembawa acara, jangan salahkan keberuntunganmu sendiri pada sistem. Kamu, baiklah. Setidaknya 2 pukulan kena. Aktifkan skill, kakak. Kalian dengar itu? Sepertinya ada cewek yang panggil kakak. Seseorang menyembunyikan cewek di asrama. Sial? Itu aku? Seseorang menyembunyikan seorang gadis di asrama. Gadis apa? Di asrama kita, mungkin ada sesuatu yang tidak bersih? Dari segi akustik, sumber suara ada di dekat. Andi, kau dengar itu? Hah? Apa? Aku tidak mendengar apapun. Tenang, jangan kacau. Ini saatnya, menang atau hancur. Tidak dengar. Itu tidak benar. Itu kakak tadi. Bikin tulangku lemas. Tidak mungkin, itu hanya khayalanku. Mungkin dari sebelah, nonton siaran langsung, pasti volumenya keras, kedap suara di gedung ini sangat buruk. Ya, dari sebelah. Apa tembok ini sungguh buruk dalam meredam suara? Suara dari sebelah sekencang itu. Terdengar bukan dari sebelah. Tidak sesuai prinsip akustik. Baiklah, baiklah. Berhenti paranoid. Kita harus ke kelas. Benar, aku harus cari gadis cantik itu.
Tidak, tidak ada. Di mana gadis cantikku? Mungkin dia tidak datang? Tidak perlu cari lagi. Sepertinya info forum palsu. Gadis cantik itu bukan di kelas kita. Ah. Cintaku berakhir sebelum dimulai. Belum berakhir, gebetanmu duduk di sebelahmu, dan mereka sebenarnya cowok. Sekolah akan mengadakan acara gala. Siswa yang mendaftar bisa dapat 2 SKS, semuanya, daftarlah dengan antusias. Pertunjukan? Bukan urusanku. Acara kampus besar terdeteksi, mengeluarkan misi. Host harus mendaftar pertunjukan gala dengan berdandan wanita. Apa-apaan? Kau gila? Gala seluruh sekolah? Ribuan orang? Kau ingin aku naik panggung berdandan wanita? Mimpi saja. Harus pakai rok sekolah dan membawakan Aku Mencintaimu. Lakukan pertunjukan menyanyi dan menari. Tidak mungkin, jangan pernah berpikir. Membuatku, pria dewasa, pakai rok sekolah, goyang pantat dan menari, dan menyanyikan lagu manis? Siapa yang punya ide konyol ini? Lagu terkait dan teknik menyanyi. Hadiah, keterampilan menyanyi menengah, $200.000 tunai, dan hak cipta penuh Aku Mencintaimu. Terima misi dan dapatkan keterampilan menyanyi dasar segera. Tapi kalau dipikir-pikir, $200.000 tunai. Itu uang yang sangat banyak. Ditambah, sistem memberikan segala macam keterampilan. Selama aku tidak ketahuan, siapa yang tahu Ratu Manis di panggung itu aku, berdandan wanita, tidak pernah atau berkali-kali. Demi uang, PFFT, berkorban demi seni tidak perlu malu. Sistem, ini bukan soal uang. Aku hanya ingin menantang diriku sendiri. Pasti bukan demi $200.000 itu. Memberikan keterampilan menyanyi dasar. Tutorial, teknik, dan perlengkapan terkait telah dikirim ke ruang sistem. Semua legal dan sesuai. Gunakan dengan percaya diri, host. Cuma akting imut, kan? Aku bakal habis-habisan. Selamat tinggal, Profesor. Kalian duluan aja, saya akan kembali nanti. Oke, hati-hati. Jangan diculik serigala jahat. Ini Andi. Ada apa? Profesor, saya ingin mendaftar untuk bernyanyi di pesta. Bernyanyi? Tentu. Lagu siapa? Ah, dan Saya ingin menyanyikan lagu original. anak ini sombong sekali baru daftar. Original itu bagus, ambisi. Judul lagunya apa? Aku sayang kamu. Aku sayang kamu, lagu cinta ya. Baiklah, kau masih muda, jadi hal-hal romantis itu wajar. Apa itu lagu cinta yang sedih? Bukan, ini lagu manis. Manis sampai bikin gigi berlubang. Lagu manis? Pria dewasa nyanyi lagu manis? Ah, saya semakin tua, sudah tidak bisa mengikuti anak muda lagi. Baik, saya sudah mendaftarkanmu, berlatih keras. Jika ada permintaan, pergi ke auditorium sekolah dan cari penyelenggara pesta. Pesta dimulai Sabtu depan. Siap, Profesor? Suara androgini. Ucapkan kata-kata manis lebih banyak. Kalau rindu, lihat aku lebih sering. Manis sekali. Ini akan mencuri jiwa para kutu buku itu. Ayunan pinggul itu. Kedipan mata itu. Siapa yang akan menyangka aku pria sejati? Aku tidak tahan, ini terlalu melelahkan. Terdeteksi stamina pembawa acara habis. Tidak dapat memenuhi persyaratan dasar aktris terbaik serba bisa. Jika ingin bersinar di panggung, bagaimana bisa jadi pria 3 detik? Kamu tahu cara bicara? Siapa yang 3 detik? Kamu yang 3 detik? Keluarga kamu semua 3 detik? Mulai sekarang, jadilah bugar. Jogging 10 putaran. Poin stamina ditambah 1. Sistem, kita buat kesepakatan. Bisa besok? Jika gagal menyelesaikan tepat waktu, akan mengurangi ketahanan permanen pembawa acara. Astaga, aku bisa berhutang poin stamina? Sial. Sistem, sialan, bajingan, aku capai. 10 putaran. Akhirnya, aku selesai. Selamat, pembawa acara,
Tugas latihan harian selesai. Hadiah, plus 1 poin stamina. View. Sistem ini benar-benar punya hati nurani. Buka panel atribut pribadiku, keterampilan, menyanyi 2, keterampilan, akting 1. Dan dengan keterampilan itu, aku harus jadi aktris terbaik. Sistem ini memelihara babi. 7 poin stamina. Ya, setidaknya sekarang saat aku bernyanyi dan menari, aku tidak akan seperti sebelumnya, ngos-ngosan setelah 2 lagu. Pesona 9. Sistem, bisakah aku mendapatkan pengembalian dana untuk poin pesona ini? Aku pria dewasa. Kenapa aku butuh pesona setinggi ini? Baiklah, aku tidak rewel. Tukarkan saja dengan $200.000. Pembawa acara, ini malam, tapi jangan bermimpi terlalu cepat. Hei, apa yang kamu lakukan? Direktur Evan, para investor menelepon dan berkata mereka ingin Anda memberi mereka peran. Kasih mereka peran? Omong kosong. Aku syuting, skema para wanita cantik, bukan Ugly Betty. Dengan wajah mainan kecil itu terlihat seperti wajah bengkak, dagu setajam pisau, dan dia mau main di filmku, enyah. Ratu Pesta Dansa sekarang tidak ada isinya. Palsu banget sampai aku bisa tenggelam. Ini. Tanpa riasan tebal, tanpa filter. Ini permaisuri Zhangku. Aku mengirimimu tautan. Segera, gunakan semua koneksi yang kamu miliki untuk menemukan gadis di foto ini. Apakah dia sudah terikat dengan agensi atau tidak? Bahkan jika kamu harus mengikatnya, bawa dia untuk audisi. Aneh. Rasanya ada sesuatu yang kotor mengawasiku. Lupakan. Aku akan lari dan menyelesaikan tugas latihan harian. Pembawa acara, tugas latihan harian selesai. Poin stamina ditambah 1. Wow. Astaga. Lebih dari 100.000 suka? Sistem, ada yang salah. Video ini mendapat lebih dari 100.000 suka. Kenapa aku hanya punya lebih dari 4.000 poin? Popularitas? Apa kau menggelapkannya? Sistem harus punya hati nurani. Jika karya atau pengaruh pembawa acara mencapai kesuksesan sosial yang besar, itu juga memberikan poin. Popularitas kembali kepada pembawa acara. Begitu. Asosiasi Puisi Kota Gemilang. Hadiah pertama dalam kompetisi puisi nasional. Pertama hadiah uang tunai, $20.000. Temanya adalah cinta, tidak ada batasan bentuk, harus orisinal, bukankah ini seperti ATM untukku? Ini hanya 500 poin. Popularitas. Beli? Dibandingkan dengan $20.000, itu hanya setetes air di samudra. Nama, Andi. Nama pena. Biar rendah hati. Bima putih. Sebagai penghormatan kepada dewa puisi sendiri. Berkati aku untuk memenangkan hadiah. Kekuatan kata-kata ini di bintang biru, yang terbelakang secara budaya ini seperti terlalu berlebihan. Berhasil dikirim. Astaga. Bayu, ada apa? Pak Direktur. Lihat puisi ini. Nama pena yang sombong itu. Kecapi memiliki 50 senar tanpa alasan. Setiap senar dan penghubung mengingatkan tahun-tahun keemasan. Zhuangzi bermimpi menjadi kupu-kupu saat fajar. Raja Wang mempercayakan hati musim semi kepada burung kukuk. Di laut luas, di bawah bulan terang,
Mutiara meneteskan air mata. Di Lantian, matahari hangat menghasilkan asap dari giok. Perasaan ini bisa saja menjadi kenangan. Tapi bahkan saat itu, aku sudah bingung. Bagus, ini adalah puisi. Siapa Bima Putih ini? Alter ego dari raksasa sastra? Astaga, 7.000 poin, popularitas. Akhirnya, uang besar datang padaku. Sistem. Berikan aku 30 kali gacha. Aku ingin menjadi pria yang bisa 7 kali semalam. Oh tidak, pria maco yang lari 70 km semalam. Selamat, pembawa acara. Anda telah menghabiskan 3.000 poin popularitas. Diterima. Terima kasih atas dukungan Anda. Diterima keterampilan, akting dasar. Diterima bakat, menangis dengan cantik. Saat Anda menangis, tidak ada yang bisa melawan Anda. Astaga. 3.000 poin popularitas. Dan itu yang saya dapatkan? Misantapam. Bukankah kurs ini terlalu tidak adil? Saya yang terpilih dengan sistem. Bagaimana bisa saya sial sekali? Roda sistem sepenuhnya bergantung pada keberuntungan pembawa acara. Sistem tidak bisa campur tangan. Baiklah. Sial memang. Tapi kenapa ada menangis dengan cantik? Kau bercanda denganku? Saya pria dewasa. Saya ingin kulit yang tidak bisa hancur. Apa gunanya ini untukku? Untung saja saya sedang melatih stamina akhir-akhir ini. Kalau tidak, membawa semua barang ini, naik tangga sebanyak ini, saya akan mati sebelum pesta dimulai. Ini. Apa ini benar-benar aku? Poin pesona 9 bukan main-main. Ratu manis pasti jadi milikku sekarang. Haha, $200.000, aku datang. Pengingat ramah, misi gagal. Hadiah $200.000 dibatalkan. Dan poin popularitas akan dikurangi. Kenapa banyak sekali orang? Astaga, lensa telefoto. Dengan jarak sedekat ini bukan menonton pertunjukan, ini seperti memeriksa spesimen biologi. Bagaimana jika aku tidak mencukur bulu kakiku dengan bersih? Bagaimana jika pakaianku tembus pandang? Bagaimana jika wigku lepas? Di bawah lensa definisi tinggi itu, setiap gerakan yang aku lakukan akan sepenuhnya terekspos. Tidak, aku hampir pingsan. Sistem, jika aku pingsan sekarang, apakah bisa dianggap cedera kerja? Mimpi kali. Sial. Kalau begitu, setujulah untuk membantuku sedikit. Ubah namaku di daftar acara dari Andi menjadi Citra. Kalau tidak, jika ketiga binatang itu tahu bahwa aku terlihat seperti ini berdandan sebagai perempuan, aku tidak akan keluar dari asrama hidup-hidup. Jika kamu tidak setuju, aku benar-benar tidak akan naik panggung. Hanya sekali ini. Sistem bodoh itu akhirnya bertindak seperti manusia. Sangat gugup. Kenapa aku merasa sedikit pusing? Tidak bisa pingsan akan lebih merepotkan. Jika aku digotong dari panggung dan dokter memeriksaku, mereka akan seperti, struktur tubuh pasien wanita ini agak aneh. Itu pasti akan trending di media sosial. Para pemimpin terhormat dan tamu. Di musim gugur yang menyegarkan ini, kami menyambut. Fiuh, untung saja aku minta sistem mengubah nama penampil. Kalau tidak, ketiga binatang itu pasti sudah tahu, hidup atau mati tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menampilkan pertunjukan berikutnya, lagu dan tarian asli Love You. Ditampilkan oleh Citra. Astaga, dia cantik sekali. Aku rasa aku jatuh cinta, Dewi. Apa ini rasanya overdosis dopamin? Kukira aku akan gugup sampai sesak napas, tapi ternyata tidak seseram itu, malah agak seru. Kalau kamu bersin, pasti itu karena aku memikirkanmu. Kalau ponselmu membangunkanmu larut malam, aku sering memikirkan apa yang kamu katakan. Aku ingin percaya tapi tak bisa menahan keraguan. Di hatimu,
Apa aku satu-satunya? Cinta berarti aku terus mengganggumu? Oh sayang, ucapkan lebih banyak kata manis, pikirkan aku, lihat aku lebih sering, tunjukkan sedikit lagi agar aku bisa benar-benar melihat, manusia bodoh, sujudlah padaku. Tolong, dia merayuku. Aku tidak tahan, aku mau pingsan. Ah, Karena semua sangat mendukung, biarkan badai semakin dahsyat. Sayang, katakan lebih banyak rayuan, aku akan melihat sekali lagi. Perlihatkan sedikit lagi. Supaya aku bisa benar-benar melihat. Jangan terlalu nurut. Biarkan aku tunjukkan padamu apa itu gaya pria sejati. Dan membuatmu jatuh hati. Aku sayang kamu. Dewi, satu lagi. Citra, aku cinta kamu. Tambah lagi. sayang, jangan pergi, nyanyi satu lagi. Nyanyi satu lagi. Itu keterlaluan? Ini bukan semangat? Ini serangan zombie? Satu lagi, kau bercanda? Jika mereka menjebakku, aku akan telanjang. Waktunya kabur, ayo kabur. Citra. Itu luar biasa. Seluruh penonton meneriakan tambah lagi. Jadi, apakah kamu ingin? Saya tidak pergi, pasti tidak. Tapi penontonnya bersemangat sekali. Ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Dah. Fiuh, aku aman. Selamat, pembawa acara. Anda menyelesaikan tugas. Hadiah, $200.000. Bagaimana rasanya, pembawa acara? Aku merasa hebat. Perasaan menjadi satu-satunya dewa sejati. Itu luar biasa. Jadi kamu sudah menerima kebiasaan berpakaian silang sekarang. PFFT, siapa bilang aku setuju? Aku pria tangguh, tidak bisa berkompromi soal prinsip. Hehe, tapi setiap kali aku memikirkan binatang-binatang itu di luar, berteriak Dewi kepada pria dewasa sepertiku, memanggilku istri dan bahkan mimisan. Perasaan semacam itu, perasaan bunuh diri sosial dan kenikmatan yang menyimpang, gugup, dan bersemangat sekaligus, dan sangat mendebarkan. Itulah yang kusebut mempermainkan seluruh sekolah seperti boneka. Citra. Aku Lin Feng. Aku juga bernyanyi di panggung tadi malam. Kita benar-benar sudah ditakdirkan. Sial, kamu menakutkanku. Sudah ditakdirkan apaan? Siapa yang ditakdirkan denganmu? Oh, kebetulan sekali. Kamu bernyanyi hebat, senior, pertahankan. Dia memanggilku senior. Dia memujiku. Dan dia menyuruhku untuk terus maju. Dia suka padaku. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Kenapa ada yang menghalangiku lagi? Mungkin tim disiplin sekolah untuk menangkap orang dengan kebiasaan berpakaian silang? Hei Nona, aku bukan orang jahat. Aku asisten casting Direktur Evan, Bayu. Direktur Evan sedang mempersiapkan pertunjukan besar tahun ini, skema para wanita cantik, tertarik untuk audisi. Direktur Evan, skema para wanita cantik, pelopor drama istana. Maaf, saya tidak tertarik. Saya mahasiswa baru. Saya hanya ingin belajar giat. Hei, cantik, jangan pergi, bayarannya bisa dinegosiasikan. Sungguh, ini produksi beranggaran besar. Terdeteksi bahwa pembawa acara memicu misi sampingan. Silakan terima undangan audisi, dan berhasil mendapatkan peran tersebut. Hadiah, keterampilan akting tingkat menengah. Uang tunai, $200.000.
Satu kesempatan simulasi akting imersif. $200.000? $200.000 lagi? Bagaimana kau bisa menguji batasku dengan ini? Sebenarnya, kurasa aku bisa mempertimbangkannya. Aku memang suka akting. Ini pengorbanan demi seni. Benar, demi seni. Kalau begitu sudah putus, Kirimi aku waktu dan tempat audisi, aku akan datang tepat waktu. Studio Gemilang, Studio 3. Sebut saja namaku saat sampai di sana. Oke, terima kasih. Ya, aku berhasil besar kali ini. Hampir gagal. Sistem Maha Kuasa, kau penyelamat? Bagus. Kembali menjadi pria sejati yang ceria dan tampan. Angkat kepala. Dada ke depan, perut ke dalam. Jangan bergerak. Siapa yang suruh kau bergerak? Gerak sekali lagi. Semua orang berdiri tambahan 10 menit. Cepat, ikuti aku. Aku ingin pergi ke ruang kesehatan dan menikmati AC. Wah, akting ini sangat buruk. Rian, ada apa? Ada apa dengan teriakan ini? Lapor, instruktur. Teman sekamarku pingsan. Rian, kamu nggak boleh mati. Kamu nggak bisa meninggalkanku begini. Rian, bertahanlah. Berhenti. Kalian berdua ngapain? Ini pingsan, bukan pemakaman. Dengan akting seperti itu, kalian mau masuk sekolah akting, mau cari alasan kabur? Nggak bisa. Kalian berdua, kembali ke barisan. Bergerak lagi, tambah 5 kilometer. Baiklah, kamu antar dia ke ruang kesehatan. Kembali setelah mengantarnya, jangan berpikir untuk kabur, paham? Siap, Pak. Aku akan lakukan. Jadi, reaksi yang cukup cepat, ya? Ayolah. Aktingmu hanya menipu instruktur. Itu yang penting, aktingmu tadi epik. Berhenti menjilat. Pergi saja ke ruang kesehatan. Hehe, ayo, ke ruang kesehatan. Ah, enak ini. Tempat ini surga. Surga apanya? Instruktur tidak bodoh. Kalau kita tidak kembali, kita akan kena. Baiklah, ayo. Kalian semua lemah sekali. Usahakan lebih keras. Rian, tidak menyangka ini kan? Kau bisa lari tapi tidak bisa sembunyi. Siapa sangka sore ini seberat ini? Aku lengah, lihat Andi. Itulah yang namanya prajurit. Kalian para pengecut, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Andi. Andi? Apa kau diam-diam berlatih di belakang kami? Kita semua dapat pendidikan yang sama. Kenapa kau begitu menonjol? Ah, suara iri kalian terlalu keras. Sakit di telingaku. Bapak Evan, apa Anda sibuk? Maaf mengganggu. Saya ingin cuti 3 hari. Sebuah kru produksi meminta saya untuk audisi. Audisi? Kru apa? Apa kamu yakin tidak ditipu? Itu kru Direktur Evan. Skema para wanita cantik. Arif, apa bocah ini bermimpi? Andi, apa kamu yakin tidak ditipu? Bapak Evan, ini lokasi dan undangannya. Oke, saya cek. Kru memang ada di sana. Saya menyetujui kutimu. Terima kasih, Bapak Evan. Selesai. Selanjutnya, saya akan pergi ke kota Gemilang untuk menunjukkan kemampuan pada Direktur Evan. Transformasi total. Perhatian. Mendapat poin atribut, stamina plus 2. Level membatasi batas atribut manusia. Auto save stamina saat ini terkunci di 10. 10 poin stamina. Puncak orang biasa. Berdiri tegak, bukankah itu hanya istirahat sambil berdiri? Andi, minum air. Halo, instruktur. Jangan khawatir, santai. Saya pikir kamu punya potensi besar menjadi tentara. Dasar berandal. Tertarik bergabung dengan regu tinju militer. Instruktur, saya tidak terlalu terkoordinasi. Takut mempermalukan regu kita, sebaiknya tidak. Tidak terkoordinasi? Kamu bercanda? Siapa kemarin yang menggendong teman sekamar seberat 140 pon dan berjalan begitu cepat? Kamu tidak harus ikut tinju. Kalau begitu kamu akan jadi tentara teladan kelas kita. Instruktur, sejujurnya, saya perlu cuti untuk 3 hari ke depan.
Konselor sudah menyetujui cuti saya. Saya baru mau menunjukkan kepada Anda. Cuti? Bocah ini tidak mencoba menghindar, kan? Andi, keluar. Ya, Karena kamu minta izin, aku harus menguji kemampuanmu. Dengarkan perintahku, siap. Istirahat. Hadap kiri. Hadap kanan. Jalan maju. Jalan cepat. Berhenti. Bagus. Aku sudah menyetujui izinmu. Tapi saat kamu kembali, kamu harus menjadi prajurit teladan. ah, Bung. Aku benar-benar ingin kabur, tapi aku tidak bisa. Ya. Terima kasih, instruktur. Nah, itu baru benar. Ayo, jabat tangan. Aku mengandalkanmu. Anak ini kelihatannya tangguh. Penasaran seberapa kuat cengkeramannya? Imut. Aduh, terlalu keras. Instruktur, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anak baik, Kamu cukup kuat, ya? pasti kamu sering kerja di ladang. Hahaha. Tidak juga, biasa aja. Baiklah, kumpul. Ada apa dengan instruktur? Kenapa dia kelihatan aneh? Aku lihat tangannya gemetar waktu dia pergi. Kamu tidak memukuli instruktur, kan? Apa yang kamu pikirkan? Apa aku kelihatan seperti orang brutal? Hei, instruktur melihat betapa tampannya aku, dan gerakanku sempurna, dia meraih tanganku dan memaksaku memuji. Dia terlalu bersemangat, jadi tangannya gemetar sedikit. Cih, tidak tahu malu. Ini rasanya deg-degan. Aku hampir jatuh cinta pada diriku sendiri. Dengan wajah ini, aku pasti lulus audisi. Kota gemilang, $200.000, kaya mendadak, aku datang. Jadi ini aroma kota gemilang? Agak mencekik, tapi baunya enak. Ah, aroma mimpi. Aroma $1 juta. Maya, ke sini. Sayang, aku cinta kamu, sayang. Imut. Siapa itu? Kedatangan yang megah? Ini Maya. Kebetulan sekali. Saya ingat Maya. Dalam skema para wanita cantik, dia memerankan pembunuh bernama Putri Lestari. CK. Kalau aku benar-benar bisa masuk dalam pemeran, aku akan berakting dengan Maya. Dan, aku mungkin ditugaskan ke kelompok cewek. Lalu kalau itu terjadi, sistem, sepertinya aku tidak lagi menentang berdandan sebagai wanita. Imut. Aku mati rasa. Di mana si Studio 3? Tempat ini besar sekali. Pakaian ini, aku pergi denganmu. Permisi, Pak. Apa yang? Hah? Kamu? Kamu panggil aku. Pak, bisa tunjukkan di mana Studio 3? Saya sedikit tersesat. Studio 3? Ke sana. Lewat 2 persimpangan, di belakang istana dengan lentera merah besar. Terima kasih, Pak. Anda sangat baik. Hei, pesonaku tak tertahankan. Imut. Siapa itu? Dia terlalu cantik. Hei, bukankah itu wajah selebgram yang main peran pelacur cuci kaki kemarin? Dia di sini juga. PFT Ed, dengan wajah plastiknya itu, Direktur Evan tidak buta, dia tidak akan memilihnya. Siapa itu? Semua tertutup seperti itu. Sok diva. Belum pernah lihat dia. Tapi dilihat dari postur dan auranya, dia hebat. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu buta? Kamu tidak bisa masuk ke sini. Saya di sini untuk audisi. Audisi di sana. Antre, apa kau tidak lihat semua orang antre? Saya diundang untuk audisi. Asisten Bayu bilang langsung masuk. Oh, jadi kau yang diundang? Maaf, silakan lewat sini. Asisten Bayu. Astaga, putriku sayang, akhirnya kau datang. Lalu lintas agak padat. Kupikir kau tersesat. Aku hampir keluar menjemputmu.
cepat, lewat sini. Nona Sari, silakan duduk. Ini adalah peran yang masih tersedia di pertunjukan, dan beberapa cuplikan naskah. Direktur Evan bilang kau bisa mencoba yang manapun kau suka. Adegan intim? Ah, menjijikkan. Banyak sekali dialog, butuh waktu lama untuk menghafal, lewati. Ini dia. Satu adegan, tanpa dialog, diam saja dan dapat uang manis, aku datang. Yang ini. Putri Isabella, Nona Sari, kau yakin? Yakin. Sebenarnya, Nona Sari, karakter ini hanya cameo di pertunjukan. Tidak masalah. Kecantikan sejati hanya perlu satu pandangan untuk dikenang seumur hidup. Oke, silakan duduk di sana. Saat mereka memanggilmu, kau bisa memulai audisimu. Ketat sekali. Aku hanya bilang satu dialog, dan Direktur Evan menyuruhku pergi. Itu tidak seberapa. Direktur Evan bilang aku akting seperti balok kayu. Berikutnya, Andi. Dialah yang dibawa sendiri oleh asisten casting sebagai unggulan. Kita sudah habis. Auranya benar-benar mengalahkan semua orang. Pembawa acara, tenang. Dapatkan peran itu dan selesaikan misi. Gugup? Tidak mungkin. Saya sudah tampil di depan ribuan orang di aula. Audisi kecil seperti ini bukan apa-apa. Saya akan ambil $200.000 itu dan pergi. Omong kosong apa ini? Apakah foto-foto ini bisa lebih palsu? Bukankah Bayu bersumpah bahwa dia menemukan gadis setingkat Dewi? Direktur Evan, santai. Berikutnya adalah Citra. Berikutnya. Ini permaisuri Ratna yang selama ini saya cari. Direktur Evan, tenang. Citra, kan? Nama yang bagus. Peran apa yang ingin kamu audisi? Putri Isabella. Apa katamu? Putri Isabella. Yang hanya punya satu adegan? Putri Isabella. Yang hampir tidak punya dialog? Ya, itu dia. Ah, apa kamu tidak membaca seluruh naskah? Dengan penampilanmu, kamu pasti bisa melejit. Kenapa main peran kecil? Terima kasih atas pujiannya, sutradara. Tapi saya masih pemula. Saya takut tidak bisa memikul peran seberat itu. Putri Isabella saja sudah cukup, sekilas pandang, halus dan terkendali. Baiklah. Karena kamu bersikeras. Kalau begitu, coba saja. Putri Isabella, mulai kapan saja kamu siap? Kamu keras kepala, ya, gadis? Kira Putri Isabella itu mudah, ya? Baik, silakan audisi. Jika aktingmu jelek, saya akan memasangmu sebagai wajah cantik. Tapi jika kamu punya bakat, begitu kamu di set saya, kamu tidak akan bisa pergi. Tidak ada kesempatan. Sistem aktifkan keterampilan akting pemula. Kata kunci emosi, malu, ceria, ambisi. Sutradara, saya selesai. Ini luar biasa. Pandangan itu membuat hatiku meleleh. Kita dapat rezeki nomplok. Hahaha. Mau kabur? Tidak ada kesempatan. Apa yang terjadi? Aku kacau? Tidak mungkin. Barang sistem seharusnya kokoh. Andi, Putri Isabella yang baru saja kau perankan sangat bagus. Tapi, peran Putri Isabella sudah diisi. Kapan itu diputuskan? Apa, diisi? Kenapa sudah diisi? Kupikir aku bisa memilih. Aku datang jauh-jauh, menahan malu pakai gaun, demi $200.000. Dan sekarang kau bilang sudah hilang? Kena kau, dasar berandal, mau mengecohku? Hahaha, permaisuri Ratnaku, datanglah padaku. Ya, itu diputuskan setengah jam yang lalu. Kontrak sudah ditandatangani. Tidak, $200.000ku, rezeki nomplokku, jangan tinggalkan aku. Tapi, kau datang jauh-jauh, tidak mudah. Meskipun Putri Isabella sudah hilang, aku punya peran lain yang cocok untukmu.
Andi, apakah kau tertarik mencoba Permaisuri Ratna? Permaisuri Ratna, peran pendukung utama. Jika aku dapat, hadiah tunai $200.000 dari sistem masih menjadi milikku. Bagus, bagus, uangnya masih ada. Tunggu, Permaisuri Ratna, karakter tragis itu, aku tidak hanya harus berperan dari gadis hingga setengah baya, tapi juga banyak adegan drama batin dan menangis. Tidak, aku masih punya kamp pelatihan mahasiswa baru, kelas, dan main game. Bagaimana bisa aku seharian menangis di lokasi syuting? Pria tua Arif itu pasti suka dengan penampilanku dan ingin memanfaatkanku sebagai kuda beban. Mimpi saja. Sutradara, peran Permaisuri Ratna terlalu penting. Aku takut akan mengacaukannya dan merusak kerja kerasmu. Bagaimana kalau kau cari, apakah ada peran lain yang tidak terlalu banyak waktu tayang, seperti pembantu di samping Ibu Suri Kenanga, atau Dayang Putri Beatrice? Mau kabur? Tidak bisa. Bahkan jika hari ini kau laki-laki, aku tetap akan mendudukanmu di tahta Permaisuri Ratna. Tak mungkin aku jadi pemeran utama, melelahkan. Lebih baik jadi pembantu. Muncul, dibayar, lalu pergi. Aduh, sial, sudah penuh. Sudah penuh? Kalau begitu, bagaimana dengan selir Kaisar Jing? Juga penuh. Penari, bisa, kan? Baru saja ditandatangani. Bagaimana dengan figuran? Baru diputuskan. Andi, dengar, seluruh kru produksi hanya punya peran Permaisuri Ratna yang tersisa. Lihat, sudah ditakdirkan. Kamu rubah tua licik. Mau menipuku? Karena kru produksi sudah lengkap, saya tidak akan merepotkan sutradara. Peran Permaisuri Ratna terlalu berat. Saya takut akan mengacaukannya. Itu akan merusak acara Anda. Dah. Tidak. Oh, Putri, berhenti di situ. Mari kita bicarakan. Siapa bilang kamu akan mengacaukannya? Saya bilang kamu bisa, jadi kamu bisa. Sutradara, saya masih mahasiswa. Saya benar-benar tidak punya pengalaman. $200.000. Asalkan kamu menandatangani kontrak, tarif tetap $200.000. Itu standar tertinggi untuk pemula. Astaga, $200.000. Ditambah hadiah sistem, itu $400.000. Haruskah saya mencobanya? Saya akan memberi Anda jaminan. Pertama, kamu main sebagai Permaisuri Ratna. Jika pada akhirnya saya pikir tidak cocok, peran Putri Isabella akan saya simpan untukmu juga. Tapi bukankah tadi kamu bilang bahwa Putri Isabella sudah dikasih peran? Itu dulu. Asalkan kamu mau tinggal, saya akan ganti dia. Saya akan bayar denda. Sutradara, karena Anda begitu tulus, maka saya akan mencoba. Demi seni, saya bersedia memerankan Permaisuri Ratna. Saya bodoh kalau tidak mengambilnya. Ayo lakukan. Cepat, Bayu. Ambilkan naskah individu Permaisuri Ratna. Andi, jangan gugup. Bacalah dengan santai. Ambil beberapa jam jika perlu. Apakah ini masih Direktur Evan? Begitu sopan kepada pemula? Kalau kamu terlihat seperti itu, Direktur Evan juga akan sopan padamu. Kamu mau mati? Direktur Evan, $200.000 untuk pemula? Bagaimana jika kita rugi? Apa yang kamu tahu? Apa kamu lihat dia melirik barusan? Dia adalah Permaisuri Ratna yang hidup. Cukup berdiri di sana, dan penonton akan tergila-gila. $200.000 ini, kita akan untung besar. Ini pemula, ini rating, ini hits. Andi, kan, jangan pernah berpikir untuk kabur. Kamu sekarang gadis Evan. Salahku. Aku tidak percaya setuju $200.000. Harusnya aku dorong sampai 202.000. Andi, kamu laki-laki, main peran sebagai ibu rumah tangga penuh dendam. Kalau kamu terkenal dan orang menggali masa lalumu, tidak punya malu. Tentu saja punya. Gengsi tidak bayar tagihan. Itu $200.000. Dengan bonus sistem jadi $400.000. $400.000 penuh. Berapa lama kamu harus kerja di jalur perakitan untuk dapat segitu? Baiklah. Ayo kita lakukan.
Demi 400.000 dolar, aku akan habis-habisan. Ini cuma nangis, kan? Ada sistem di sisiku. Nangis banjir bukan masalah. Jenderal, aku tidak mau menjadi ibu suri. Aku hanya ingin menjadi ratnamu. Wah, ini membuatku merinding. Tapi terserah, demi 400.000 dolar, biarkan saja rontok. Ini bukan merinding, ini berlian. Manfaat dibagikan. Baptisan semua atribut. Tingkat perkembangan otak host telah ditingkatkan. Peningkatan memori masif. Dialog yang tadinya susah dipahami, kok tiba-tiba aku hafal semua? Astaga, aku punya daya ingat fotografi sekarang? Pengingat ramah. Membaca cepat kuantum. Hanya 100.000 poin popularitas. Pergi sana, ingatanku sudah cukup bagus sekarang. Mau bikin aku keluar uang? Jangan pernah berpikir. Aku akan menunggu sampai kau memohon padaku. Sudah, Andi, tidak perlu buru-buru. Ambil waktu lagi untuk persiapan, selama yang kamu butuhkan. Tidak perlu, Direktur Evan. Aku siap sekarang. Hafal semua dialog, Semua sudah hafal. emosi pas, Kurang lebih. seorang jenius. Ini benar-benar jenius mutlak. Baiklah. Karena kamu percaya diri, mari mulai. Baik, kamu, nak, kemari, baca dialog dengannya. Aku. Betul, kamu tunggu apa lagi? Tidak perlu bicara. Balikan badan ke arahnya. Dotinya, Oh, oke. Terlalu dekat. Wanginya Dewi. Terima kasih banyak. Tidak repot. Untuk seorang wanita cantik, melayani rakyat. siap. Aksi. Keterampilan akting dasar, aktifkan. Nah, itulah permaisuri Ratna yang kuinginkan. Sang Dewi memelukku. Jenderal. Berbalik dan lihat Ratna. Ratna tidak ingin menjadi ibu suri, tidak ingin menjadi ratu. Ratna hanya ingin tenang di sampingmu. Selama aku bisa melihatmu, meski hanya sekilas, Ratna akan puas. Andai aku Jenderal Perkasa, sial. Aku tak akan pergi seumur hidup. Persetan dengan Putri Lestari. Aku cuma mau Ratna, sial. Menangis dengan indah. Efek dibatalkan. Sutradara. Aku selesai. Benar-benar brilian. Ini benar-benar permaisuri Ratna sendiri. Bagus, bagus, bagus. Andi, tidak perlu audisi. Peran permaisuri, Ratna milikmu. Dewi. Aktingmu bagus sekali. Aku hampir ingin kawin lari denganmu tadi. Kawin lari? Kawan, kalau tahu aku laki-laki, setelah pelukan tadi, kamu mungkin perlu ke psikiater. Sistem, kirim uangnya. $200.000, cepat. Pembawa acara, tugas selesai. Selamat, pembawa acara. Kamu mendapatkan keterampilan akting tingkat menengah +1, simulasi perendaman karakter +1, dan uang tunai, $200.000. Hehehe. 200.000, aku kaya. Sistem, kamu hebat. Silakan gunakan saja, pembawa acara. Astaga, sistem, kamu adalah dewaku. Uang sudah dapat, kenapa harus tetap akting? Bagaimana kalau aku ketahuan? Dengan $200.000 ini, kenapa tidak kembali ke sekolah dan jadi pemalas? Tapi, kalau kamu akting dengan baik, kamu bisa mendapatkan lagi $200.000 sebagai honorarium acting. Honorarium acting itu butuh waktu berbulan-bulan kerja keras. Kita sudah punya $200.000 sekarang. Dan kita masih harus menandatangani kontrak. Apa kamu tidak takut Arif tahu kalau kamu laki-laki dan mengirimmu ke kantor polisi? Benar, kita akan menandatangani kontrak. Nama, Andi. Jenis kelamin, laki-laki. Ini. Sistem. Aku punya pertanyaan. Hadiah tugas sudah diberikan, kan? Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika? Bagaimana jika sutradara mundur?
Atau, dia memutuskan aku tidak cocok dan memecatku? $200.000 ini, akan kamu ambil kembali? Tugas dinilai berhasil. Itu tidak mempengaruhi hadiah yang sudah diberikan. Hehehe, karena uangnya sudah di sini, jangan salahkan aku kalau main curang. Bagaimana caranya membuat sutradara membenci seorang aktris dengan cepat? Berakting seperti diva, casting couch? Tidak. Cara paling sederhana hanya satu hal. Penghancuran fisik. Bilang saja padanya aku laki-laki. Sutradara, aku perlu memberitahumu sesuatu. Hei Andi. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Jangan khawatir, kontraknya bisa ditandatangani besok. Aku pastikan kamu dibayar dengan baik, Direktur Evan. Bisa kita bicara sebentar? Tentu. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa ada agensi bakat yang mengganggumu? Jangan takut, katakan padaku, aku yang urus. Direktur Evan adalah pria baik. Aku tidak tega. Direktur Evan, tolong lihat ini dulu. Nama, Andi. Tanggal lahir, alamat, tidak ada masalah. Fotonya adalah dirimu. Meskipun rambutnya pendek, jelas itu dirimu. Ada apa ini? Direktur Evan, lihat sini. Heh. Andi, di mana kamu mendapatkan KTP palsu ini? Sangat meyakinkan. Kamu hampir saja menipuku juga. Sepertinya, aku harus bersikap tegas. Direktur Evan, aku tidak bercanda. KTP ini asli, aku juga asli. Aku laki-laki. Kamu. Maaf, Direktur Evan. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku tidak pernah berpikir akan terpilih. Tapi sekarang, aku tidak bisa terus berbohong padamu. Aku laki-laki. Aku tidak bisa memerankan Permaisuri Ratna. Cepat, Direktur Evan. Lemparkan naskah ke wajahku dan suruh aku pergi. Keadaannya saat ini tidak terlihat marah. Lebih seperti kegembiraan yang ekstrem. Apa-apaan ini? Seorang laki-laki. Sebenarnya laki-laki. Cemerlang. Benar-benar cemerlang. Ini tidak ada di naskah. Apakah sutradara kehilangan akal sehatnya? Sutradara, kamu baik-baik saja? Kalau kamu baik-baik saja, saya pergi sekarang. Pergi? Pergi kemana? Siapa bilang kamu boleh pergi? Siapa bilang laki-laki tidak bisa memerankan Permaisuri Ratna? Aku mau kamu. Saya laki-laki. Permaisuri Ratna adalah seorang ratu. Sejak kapan laki-laki memerankan ratu? Jadi apa? Ini adalah seni. Ini adalah kontras. Jika penonton tahu bahwa ratu yang sangat cantik, Permaisuri Ratna, sebenarnya laki-laki, bayangkan kehebohannya. Ini akan meledak di topik tren. Selama kamu memerankannya dengan baik, siapa peduli apa yang ada di celanamu? Aku mengontrakmu. Bukan hanya mengontrakmu, aku akan memberimu lebih banyak adegan. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Arif itu benar-benar orang gila. Jika aku tahu ini, kenapa aku mau mengaku? $200.000. Aku mendapatkannya, tapi harganya terlalu mahal. Saat aku menandatangani kontrak besok, masih bisakah aku melawannya? Seperti, ubah Permaisuri Ratna menjadi bisu? Atau ubah adegan menangis menjadi tidur? Dia ada di mana sih? Ratusan kru menunggu. Kamu bilang gadis penghiburnya kabur? Kamu, sekarang juga, cari seseorang untuk menggantikannya. Jangan repot-repot kembali jika tidak bisa, sialan. Sial. Di mana aku bisa mencari gadis penghibur? Itu dia. Yang tanya arah. Ya ampun. Astaga. Dia sendiri adalah gadis penghiburnya. Jika dia berdiri di balkon itu, lupakan memberi petunjuk, bahkan mengumumkan berita mengejutkan, para pria di bawah akan berebut. Hei, kamu di depan, cantik sekali berbaju putih. Tunggu sebentar, tolong tunggu. Kamu lagi. Oh, kamu. Ada apa? Cantik sekali, kita sudah ditakdirkan. Aku mengenalimu dari pandangan pertama lewat gaun itu. Harus kuakui, setelah kamu melepas topengmu, kamu terlihat seperti malaikat dari surga.
Dibandingkan dengan aktris di kru kami, kamu 10.000 kali lebih baik. Kenapa kalimat ini terdengar begitu akrab? Cantik sekali, SOS. Kru produksi kami sedikit dalam masalah. Seorang aktor cameo tiba-tiba tidak bisa datang. Sekarang seluruh kru berhenti bekerja dan menunggu. Citra dan temperamenmu benar-benar cocok untuk peran itu. Bisakah kamu pergi ke sana dan menggantikan kami? Jangan khawatir. Sebentar saja. Hanya satu adegan. Cuma tunjukkan wajahmu. Semua pria itu berandal. Itulah yang dikatakan Bayu saat itu. Maaf, saya tidak tertarik. Hei, cantik sekali, cantik sekali, cantik sekali. Jangan gitu dong. Ratusan kru menunggu untuk makan. Tolong aku. Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan tertinggi. Memancing rasa bersalah. Maaf, aku tidak punya moral. Kami akan bayar. Kami akan memberimu uang. Apa tadi yang dia katakan? Sepertinya saya mendengar kata uang. Uang. Meskipun aku punya $200.000 sekarang, siapa yang akan mengeluh uang lebih? $200. Hanya beberapa langkah lagi. Kurang dari 10 menit. 10 menit untuk $200. 1.200 per jam, 28.000 sehari. Itu tawaran bagus. Bro, kamu tahu aku sangat lembut hati. Karena kita semua hanya mencari nafkah, aku akan bantu kamu. Terima kasih, Wonder Woman. Cepat, ikuti aku. Wonder Woman saja bisa parkur. Di mana sih pembawa acara? Matahari hampir terbenam. Jika dia tidak segera membawa seseorang kembali, aku akan menggantungnya di kawat seharian. Jangan takut. Sutradara hanya agak berisik. Dia tidak jahat. Takut? Demi $200, bahkan jika Godzilla muncul, aku akan menamparnya 2 kali. Jangan khawatir, pembawa acara. Demi uang? Oh, maksudku demi seni? Aku bisa mengatasinya. Sutradara, aku membawakanmu seorang wanita penghibur. Dia temuan menit terakhir, kualitasnya. Dibandingkan dengan wajah plastik yang kabur itu, 10.000 kali lebih baik. Bagus, sempurna. Hei penata rias, bawa dia ganti baju. Kulitnya bagus, tidak perlu riasan, ganti pakaian saja. Mulai syuting segera. Tidak pakai riasan itu bagus. 1 langkah lebih sedikit. Risiko ketahuan lebih kecil. Sempurna, sempurna. Ayo tata rambutnya. Cukup rambutnya saja. Sial, ini wig. Jika penata rambut menyentuhnya, aku akan ketahuan, dan uangnya lenyap. Tunggu. Ada apa? Cantik sekali. Tidak perlu repot-repot, gunakan ini saja. Oh, cantik, itu tidak bisa. Kamu harusnya jadi gadis penghibur terbaik di ibu kota, hanya 1 jepit rambut. Itu akan membuatmu terlihat seperti biarawati Tao. Apa salahnya dengan jepit rambut? Gadis penghibur sejati menjual bakat dan keanggunannya. Di tengah kerumunan wanita yang penuh emas dan perak, hanya yang paling sederhana yang menarik perhatian. Baiklah. Nah, itu baru gadis penghibur. Bagus, sangat bagus, cantik sekali. Apakah kamu pernah belajar penataan gaya sejarah? Itu kemampuan yang luar biasa. Saya tahu sedikit. Baiklah, sutradara, bukankah kita sedang terburu-buru? Ayo kita mulai. Sutradara, penataan gaya sudah siap? Ini, seperti seseorang yang keluar dari lukisan. Siapa yang melakukan penataan gaya ini? Saya ingin memberi mereka bonus. Cantik sekali melakukannya sendiri. Dia bilang itu disebut sedikit itu lebih baik. Ya, itu benar-benar. Sedikit itu lebih baik. Jenius. Nah, itu baru kualitas gadis penghibur terbaik. Cantik sekali. Naskahnya sederhana. Jangan gugup. Sebentar lagi, kamu akan turun tangga dari lantai 2, berjalan turun, berhenti di tengah, berbalik dan melihat ke kamera, lalu terus berjalan. Hanya 1 baris. Tuan, anggurmu sudah dingin. Bisa lakukan. Itu saja? Jalan beberapa langkah, ucapkan 5 kata, dan $200. Itu lebih cepat dari merampok bank. Tidak masalah, sutradara. Saya mengerti. Bagus. Semua departemen, bersiaplah. 3, 2, 1. Keterampilan akting tingkat menengah. Aktifkan.
Astaga, pengambilan gambar itu epik. Tuanku, anggurnya sudah dingin. Cat, sempurna, benar-benar sempurna. Satu kali ambil, ini ambilan yang luar biasa. Gadis, kamu benar-benar jenius. Aku mulai bertanya-tanya apakah kamu benar-benar melakukan perjalanan waktu, selir. Sutradara terlalu memuji. Karena sudah selesai syuting. Maka, bisa kita selesaikan pembayarannya? Bayar? Bayar segera. Jika gadis tadi memerankan tokoh utama, acara ini akan menjadi sukses besar. Sayang sekali. Kekuatan modal itu kejam. Terima kasih, sutradara. Lain kali jika ada pekerjaan seperti ini, hubungi saya. Uang bicara, semua bisa. Juang, cari tahu nama gadis itu. Aku ingin dia menjadi pemeran utama kedua di acara berikutnya. Sutradara, terlambat. Dia dari kru Arif di sebelah. Kudengar dia bahkan memerankan Permaisuri Ratna. Bajingan Arif itu, mutiara di hadapan babi. Bencana, hidup ini tidak tertahankan. Cuma mikir pasang wig di lokasi syuting dan nangis di depan banyak pria dewasa. Sudah bikin pusing. Tidak. Aku perlu meluapkan. Sistem, beri aku 30 tarikan. Emas, emas, emas. Selamat, Tuan. Kamu dapat terima kasih telah bermain. Hadiah tunai, $20. Aksesori, jepit rambut mutiara polos. Halus, benar-benar tidak licin, realistis. $200? Kamu bercanda? Sistem, kamu terlalu murah. Jangan bandingkan Tuan. $20 tetap uang. Ada apa dengan jepit rambut mutiara? Aku laki-laki. Kamu mau aku pakai ini? Sampah, sial, dan wig sialan? Aku khusus menawarkan item ilahi ini. Artefak utama untuk Master Drag. Tidak. Sistem. Aku belum selesai denganmu. Siapa yang mau jadi Master Drag? Aku ingin main peran pria tangguh. Aku ingin main peran pahlawan aksi. Ah, lupakan. Aku akan sebisanya. Setidaknya ini item tingkat emas. Bencana. Maya benar-benar datang. Jadi dia benar-benar main Putri Lestari. Oh, Andi. Jangan terlihat begitu sedih. Direktur Evan. Jangan khawatir. Kami tidak akan mulai syuting terlalu awal. Dan, aku sengaja memusatkan adeganmu dan menyesuaikannya. Disesuaikan. Hari libur nasional, 7 hari. Kamu datang selama libur nasional. Kita akan syuting intensif selama 7 hari. Bagaimana? Cukup oke, kan? 7 hari tidak apa-apa. Dan aku sudah naikkan honorarium aktingmu 20%. Lihat apakah kamu puas? $240.000. $240.000, 7 hari? Ini benar-benar mesin pencetak uang, kan? Puas sekali. Sangat puas. Sutradara, kamu adalah penyelamatku. Senang kamu puas. Saya pasti ambil peran ini. Siapapun yang coba merebutnya dariku harus berurusan denganku. Andi, kontraknya sudah ditandatangani. Selanjutnya adalah foto uji riasan. Saya tahu situasimu istimewa. Untuk melindungi privasimu, agar tidak ada yang tahu kamu. Haha, nah, saya sengaja menyuruh seseorang membersihkan ruang ganti VIP. Hanya kita berdua, ditambah penata rias pribadimu. Rahasia mutlak. Jadi, sudah terharu? Ruang ganti VIP? Bukankah itu berarti satu orang lagi tahu rahasiaku? Satu orang lagi berarti satu risiko lagi bunuh diri sosial. Tentu saja tidak.
Sutradara, menurutku itu bukan ide yang bagus. Saya masih pemula. Menggunakan ruang ganti VIP, kalau berita bocor, tidak baik untuk kekompakan kru produksi. Mulai sekarang, biarkan saya punya lounge kecil saja. Itu sudah cukup. Soal ruang ganti, saya akan merias diri bersama yang lain. Tapi rambutmu. Jangan khawatir, sutradara. Rambutku ini sangat aman, apalagi penataan gaya. Bahkan jika kamu suruh aku melakukan tendangan sepeda, tidak masalah sama sekali. Baiklah. Karena kamu begitu percaya diri, maka pergilah ke ruang ganti utama. Wow, cantik sekali. Tekstur rambutmu luar biasa. Sistem, kamu harus bisa diandalkan. Kalau sampai tersisir lepas, saya akan mati di tempat. Sistem, kamu luar biasa. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Ini Permaisuri Ratna. Ganti bajumu, cepat. Saya tidak sabar melihat foto uji riasan. Lihat ke kamera. Berikan ekspresi di matamu. Berikan tatapan sedih tapi tidak tragis. Keterampilan akting tingkat menengah diaktifkan. Cantik, sempurna. Tatapan itu luar biasa. Jangan bergerak, tahan. Saya kelelahan. Sutradara, sudah selesai? Boleh saya pergi sekarang? Selesai. Silakan. Hei, jangan lupa datang tepat waktu untuk hari libur nasional, Yang Mulia. Tolong berhenti memanggil saya Yang Mulia. Itu terlalu menyeramkan. Sutradara ini gila. Saya menang besar dalam perjalanan ke kota gemilang ini. Wah, hidup itu kesepian di puncak. Anak-anak, ayah pulang. Astaga, gempa bumi. Andi, dasar berandal, kau benar-benar pulang? Tunggu. Sepertinya aku mencium bau daging. Baiklah, berhenti berteriak. Ayah pergi dinas, kira aku akan melupakan kalian anak-anak tak tahu terima kasih? Makanan khas kota gemilang, bebek panggang, ibu kota. Bos, Andi, kau bosku yang sebenarnya. Hei, Andi, serius? Apa sih yang kau lakukan belakangan ini? Penuh misteri? Apa kau pergi menemui Sugar Mama? Tidak ada apa-apa. Hanya mencari uang. Uang? Uang apa yang bisa kau dapat? Apa kau angkat batu bata di proyek konstruksi? Dapat sebanyak ini dalam perjalanan ini. $200? $2.000. Masakan $20.000? $200.000. Apa? 200.000? Andi, apa kau demam? Apa kau merampok mobil lapis baja atau apa? Atau jual ginjalmu? Hahaha, Andi, kau jago menggertak ya? Berhenti pura-pura, pergi stand-up komedi. Ini nyata, tapi aku harus bekerja selama hari libur nasional. Melewatkan hari libur, aku merasa seperti kehilangan $2 miliar. Baiklah. Kau dapat 200.000. Kerugian 2 miliar itu, apakah kau investasikan di proyek penutup lautan? Dunia menertawakanku karena gila. Aku menertawakan mereka karena tidak melihat tembus. Semuanya, semangat. Meskipun besok ada camp pelatihan mahasiswa baru, rapat kelas malam ini sangat penting. Ini menentukan apakah kalian lulus dengan sukses. Selain mata kuliah wajib, sebelum kalian lulus, kalian semua harus menyelesaikan SKS pilihan. Sistem pendaftaran mata kuliah dibuka malam ini jam 8 malam. Setidaknya 2 per semester. SKS, ya.
Dengan curang sistem, SKS bukan masalah, sejarah filsafat barat, membosankan, lewati, pasca produksi film dan televisi, bikin pusing, lewati, pelatihan fisik, menyiksa, lewati, seni rias panggung dan penataan gaya, pelatihan vokal dasar. Bukankah ini dibuat khusus untukku? Gampang banget. Rias, aku punya keterampilan rias tingkat master, vokal, suara malaikat plus, suara androgini, dua ini yang dipilih. Andi, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku tidak melakukan kesalahan akhir-akhir ini. Bapak Evan belum pergi. Bukankah kamu cuti 2 hari ini untuk audisi di Kota Gemilang? Bagaimana hasilnya? Peran apa sebenarnya yang kamu audisikan? Pengawal kerajaan atau Kasim? Pengawal kerajaan. Kasim, kalau aku bilang aku memerankan pemeran utama wanita ketiga, Permaisuri, apakah kamu akan langsung menelepon 911 dan mengirimku ke bangsal psikiatri? Hasilnya lumayan. Cukup lancar, sebenarnya. Hanya saja perannya belum diputuskan. Bagaimanapun, ini produksi beranggaran besar. Mereka cukup ketat. Oh, Direktur Evan, aku baru ingat, bajuku masih dijemur di balkon. Bagaimana kalau hujan? Aku harus pergi. Selamat tinggal, Direktur Evan. Kenapa lari? Di luar bulan terang. Mana hujannya? Ada apa dengan anak itu? Kelakuannya aneh. Popularitas ditambah 100. Popularitas ditambah 1000. Popularitas ditambah 10.000. Astaga, ada apa ini? Kebongkar. Alter egoku segera terbongkar. Apa aku benar-benar setampan itu? Editornya benar-benar usaha keras, bahkan pori-poriku dihaluskan. Keluh kesah sesukamu, tapi uangnya nyata. Gelombang popularitas online ini, sungguh luar biasa. Hahaha, meledak. Benar-benar meledak besar. Sudah kuduga, begitu aku rilis foto ini, akan meledak di seluruh internet. Andi, kamu benar-benar jimat keberuntunganku. Kalau kamu jadi terkenal, acara kita akan semakin solid. Tidak mungkin. Ini terlalu memalukan. Ini seperti menyiksa jiwa lurus seperti panahku ini. Saat seperti ini, hanya perjudian yang bisa membius rasa sakit. Harus gacha. Tidak ada pilihan. Bahkan jika dapat hadiah hiburan, itu akan membuat hidup berharga lagi. Sistem. Beri aku 30 kali gacha dulu. Kasih barang bagus. Sial, sistem bodoh ini, ia memakan poin popularitasku, ya kan? Kecerdasan? Aku sudah pintar, apa perlunya kecerdasan? Bisa dapat yang praktis, misalnya, teknik kulit tebal, atau tak terlihat. Poin keberuntungan meningkat 10%. Fiuh, lega rasanya. Bukan sepatu hak tinggi. Dan bukan rendah. Gacha ini lumayan. Habisin semua. 30 kali lagi, ayo. Selamat, pembawa acara. Kamu dapat 1 poin pesona. 6.000 poin, popularitas, dan yang kudapat, cuma sepasang sepatu, 1 poin, kecerdasan, 1 poin, pesona. Itu rugi atau untung? Aku merasa, kulitku lebih baik. Astaga, rambut acak-acakan dan celana pendek longgar. Kenapa aku masih tetap ganteng? Pembawa acara, poin pesonamu sudah maksimal. Direkomendasikan, kartu terobosan gen untuk poin pesona. Harga, 100.000 poin. Popularitas. 100.000?
Serius? Gak jadi beli. Aku udah ganteng banget, kalau tambah ganteng lagi, bakal kacau. Pembawa acara, kamu terlalu naif. Tapi ketertarikan ekstrim membawa rasa posesif. Misalnya, kamu mungkin menghadapi romansa paksa. Dijadikan istri pajangan, atau bahkan menjadi pihak yang mengalah. Tunggu, menjadi pihak yang mengalah? Astaga, sistem, kamu bikin aku takut, itu terlalu gelap. Kalau kamu beli kartu terobosan, perasaan orang lain terhadapmu akan berubah menjadi afeksi dan kekudusan. 100.000. Semua milikku sekarang totalnya lebih dari 2.000 dolar. Bagaimana aku bisa beli itu? Bayar $0 dan dapatkan sekarang. Bunga bulanan 100%. Persetan. Bunga bulanan 100%? Bercanda? Apa kamu menari di atas kuburanku? Selama aku merahasiakannya, gak akan ada yang tahu aku seorang pria. 1, 2, 3, 4. Tidak bisa tidur. Tidak boleh tidur. Bahkan seorang pemalas pun punya harga diri. Bahkan seorang pemalas pun bisa bangkit untuk melindungi kesucianku. Oh tidak, untuk melindungi kepolosan dan keselamatanku. Saya harus mendapatkan poin, popularitas 200.000, 100.000 untuk kartu terobosan, pesona agar aman, 100.000 untuk kartu terobosan, stamina hajar, mereka yang cengeng dengan satu pukulan. Hanya 28.000. Masih jauh, tidak. Harus terus bekerja. Orang ini cuti 4 atau 5 hari. Kenapa dia berdiri lebih tegak dari sebelumnya? Apa dia pulang untuk latihan khusus? Tidak buruk, Andi. Hari pertama kembali kamu mengikutinya dengan baik bagus. Terima kasih, instruktur. Tentu saja saya lurus. Saya harus berdiri tegak. Saya harus lurus. Sistem. Berikan saya laporan tentang kerajaan saya. Poin popularitas 43.580. 43.000. Dari target 200.000, saya hampir mencapai seperempatnya. Kalau begitu, lihat siapa yang berani menginginkan tubuhku. Barang dewa. Ini anugerah bagi orang malas, penyelamat bagi yang miskin. Sepatu yang tahan 3 generasi, sepatu itu lebih awet dari orangnya. Saya sudah memutuskan, saya akan pakai sepatu ini mulai sekarang. Lagi pula, yang ini punya peningkatan keberuntungan 10%. Bagaimana kalau saya nemu uang di jalan? Selanjutnya adalah juara kedua. Karya berjudul Tanpa Judul, Sulit Bertemu, Sulit Berpisah. Penulis, Bima Putih. Ya ampun. Sejujurnya, puisi ini, tanpa judul, sulit bertemu, sulit berpisah, penuh inspirasi, sangat zen. Saya rasa, lebih baik dari yang juara pertama. Jauh lebih baik. Bukankah menempatkannya di posisi kedua agak? Ya, ini adalah kompetisi sastra. Kami menilai bakat sastra. Sejujurnya, puisi ini bisa masuk buku pelajaran dan sudah cukup bagus. Tapi hanya mendapat penghargaan perak, jika tersiar kabar, kita akan ditusuk dari belakang oleh pembaca. Kamu pikir saya tidak tahu bahwa tanpa judul, sulit bertemu, sulit berpisah itu bagus? Tapi, para profesor, jaga bicaramu. Sastra itu penting, tentu, tapi jangan lupa siapa yang menulis puisi juara pertama. Apa nama belakang penulisnya? Ya. Tidak peduli seberapa kuat bakatmu, tidak ada apa-apanya dibandingkan ayahmu. Baiklah. Karena kita semua tahu, hentikan keributan. Jadi, saya nyatakan. Juara pertama Piala Kacang Merah tahun ini, diberikan kepada karya Ayah Sekretarisku, oleh Fajar. Puisi yang brilian. Sungguh mahakarya. Meskipun judulnya terkesan blak-blakan, isinya, sangat mendalam. Tepat. Benar. Itu secara mendalam menunjukkan kekaguman penulis terhadap ayahnya. Dan tekadnya untuk melayani rakyat. Terutama,
Ketika saya kemudian tahu bahwa lampu di ruang kerja, ayahnya menerangi jalan untuk seluruh kota. Ditulis dengan sangat baik. Benar? Juara kedua hanya cinta picisan. Sedangkan juara pertama benar-benar mencerminkan cinta tanah air. Juara pertama sangat layak. Saya dengar penulis juara pertama baru 15 tahun. Dia benar-benar jenius. Nah, itu yang saya maksud. Kalian semua orang pintar. Sekarang kalian tahu apa artinya memiliki bakat melihat bakat? Karena tidak ada keberatan, sudah diputuskan. Segera hubungi Departemen Humas dan umumkan hasilnya. Kreativitas dan keterampilan teknis dievaluasi dan diberi skor. Hei, Fajar, ada apa? Paman Arif, ini aku. Oh, aku di sini. Aku punya kabar baik. Puisi kamu tidak hanya terpilih, tapi juga juara pertama. Kami hampir mengirimkan hasilnya. Tidak. Paman Arif, cepat, tarik kembali. Aku tidak ikut lomba, aku ingin mundur dari kompetisi. Kenapa? Tapi ini juara pertama. Anak tak tahu terima kasih. Kenapa kamu harus menulis itu? Dan juara pertama, kamu menulis ayah sekretarisku? Kamu takut komite disiplin tidak akan tahu tentang bapakmu? Hah? Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kekecewaan. Wah, ayah, berhenti memukulku. Paman Arif, cepat tarik aku dari kompetisi. Nah, aku baru mendapat kabar. Pemenang juara pertama, karena alasan keluarga, telah mengundurkan diri secara sukarela. Oh, sayang sekali. Dunia sastra telah kehilangan seorang jenius. Benar, benar. Ini kerugian besar bagi pembaca. Saya harap teman muda ini. Oh tidak, setelah dia merasa lebih baik, dia akan berlomba lagi lain kali. Karena pemenang juara pertama telah mengundurkan diri, maka karya Bima Putih, tanpa judul, Sulit Bertemu, Sulit Berpisah, akan menjadi juara pertama sebagai gantinya. Para profesor, ada keberatan? Tidak ada keberatan. Sama sekali tidak ada keberatan. Ini benar-benar yang diinginkan semua orang. Karena telah disetujui dengan suara bulat, saya akan segera mengumumkan hasilnya. Ada apa? Mungkin itu si rubah tua licik Arif? Sekarang dia mau apa? Hehe, aku bisa bertahan 500 tahun lagi dengan mudah. Itu sudah selesai. Kota Gemilang. Mungkin Arif membutuhkanku untuk sesuatu? Halo. Halo, apakah ini Bapak Bima Putih? Ini panitia lomba puisi kacang merah. Selamat, karya Anda telah memenangkan juara pertama dalam kompetisi tahun ini. Oh, hasil lomba puisi sudah keluar. Oh, terima kasih. Bapak Budi, karena puisi ini sedang populer, dan ini hadiah utama kami ingin mewawancarai Anda secara eksklusif. Untuk membahas perjalanan kreatif Anda. Wawancara? Saya tidak punya waktu. Tidak perlu. Menulis puisi hanya untuk merekam suasana hati. Ketenaran hanyalah awan yang lewat bagiku. Kirim saja uang hadiahnya. Saya tolak wawancaranya. Saya lebih suka damai dan tenang. Pantasan Anda menulis, di laut luas, di bawah bulan terang, mutiara meneteskan air mata. Di lantian, matahari hangat menghasilkan asap dari giok, seorang master sejati. Itu benar-benar level yang berbeda. Kecapi memiliki 50 senar tanpa alasan, setiap senar dan jembatan berharga $20.000, selesai. $20.000 sudah di kantong. Itu baru namanya pengembalian investasi. Kecapi memiliki 50 senar tanpa alasan. Setiap senar dan fret mengingatkan tahun muda, perasaan ini bisa saja menjadi kenangan. Tapi bahkan saat itu, aku sudah bingung. Rian, ada apa? Kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba baca puisi? Wah, puisi yang bagus. Puisi ini sangat menggambarkan perasaanku pada Dewi berbaju putih. Perasaan apaan? Aku yang menulis puisi itu. Kamu pakai puisiku untuk berfantasi tentang aku yang berdandan wanita? Itu circle yang keren, Bung. Rian,
sejak kapan kamu bisa nulis puisi? Aku tidak punya bakat itu. Aku cuma lihat di TikTok, sepertinya menang juara pertama di suatu lomba, viral di mana-mana. Katanya penulisnya adalah guru tersembunyi, namanya Bima Putih. Ding, poin popularitas bertambah, jadi lonjakan misterius poin popularitas karena ini. Aku kaya. Ini bukan nulis puisi, ini cetak uang. Harus memanfaatkan momentum. Boom, selesai. Dengan bakat seperti ini, boom, makanan jadi terasa lebih enak, menimbun semua uang ini, dan tidak mengeluarkannya adalah penghinaan bagi sistem. Yo, sistem, kasih aku 10 kali tarik, kasih barang bagus. Mendapatkan lagu emas Hall of Fame. Masa depanku bukan mimpi. Astaga. Masa depanku bukan mimpi. Lagu untuk pria, raja lagu motivasi. Ini lagu yang ingin aku nyanyikan. Aku akan jadi superstar. Setiap hari, sepanjang hari, nyanyi, ucapkan lebih banyak kata manis, apa gunanya? Arif mungkin punya pemberitahuan lagi tentang camp pelatihan mahasiswa baru besok. Ada yang nggak saya mengerti, jadi saya kesini untuk bertanya. Saat makan siang tadi, saya dengar dari beberapa profesor bahwa kepala departemen memuji-muji kelas kita bilang bahwa penampilan Love You sungguh luar biasa, tetapi mereka semua bilang bahwa penampilnya adalah seorang gadis yang sangat cantik dari kelas kita bernama Citra. Itu aneh. Kamu kan satu-satunya dari kelas kita yang mendaftar. Saya juga tidak ingat punya teman sekelas perempuan dengan nama itu di kelas kita. Katakan dengan jujur, ada apa? Atau gadis yang pakai gaun itu, mungkin itu kamu sendiri, dasar berandal? Gimana ini? Gimana ini? Aku nggak bisa ngaku, sama sekali nggak. Kalau aku ngaku bahwa aku adalah ratu manis itu, bukan hanya akan menjadi bunuh diri sosial, tapi bagaimana aku bisa bertahan di sekolah? Dan siang ini kita ada camp pelatihan mahasiswa baru. Kalau instruktur dan teman-teman tahu, gambarnya terlalu indah, aku tidak berani berpikir. Bantah saja, aku harus membantahnya. Selama aku tidak mengaku, dia tidak punya bukti. Tenang, jangan panik. Kalau aku panik, aku jadi pihak yang kalah. Kepala departemen tahu aku perempuan, Arif tahu aku mendaftar acara itu, benar. Aku punya ide. Oh, Bapak Evan, Anda membuatku takut setengah mati. Maksudnya kebiasaan berpakaian silang? Aku pria sejati, lurus seperti panah. Gadis cantik sekali yang Bapak dengar itu, sebenarnya hanya kesalahpahaman. Yang tampil di panggung, sebenarnya adalah saudari saya, namanya Citra. Pada waktu pertunjukan, itu didaftarkan di slot saya bersama Bapak. Sebenarnya, di daftar acara, yang terdaftar dan tampil adalah saudari saya. Bapak Evan, saya tadinya mau melaporkan ini kepada Bapak, tapi saya terlalu sibuk beberapa hari ini dan lupa. Bapak tidak marah, kan? Adik perempuanmu Citra? Pantasan. Aku tahu. Mana mungkin Andi sebagai perempuan, jadi ternyata adik perempuannya. Aku benar-benar pikun, sampai curiga pada muridku sendiri punya kebiasaan berpakaian silang. Bukankah itu lucu? Itu sama sekali tidak lucu. Kamu akan membuatku takut setengah mati cepat atau lambat. Oh, jadi seperti itu. Kamu membuatku takut. Aku sudah tahu. Dasar berandal, bagaimana bisa kamu berubah menjadi wanita? Oke, karena ini kesalahpahaman, itu bagus. Tapi dasar berandal, sejujurnya, kamu bahkan tidak memberitahuku kalau saudari Anda yang menutupi dirimu. Fiuh, alasan itu sempurna. Masalahnya, saudari saya bukan dari Akademi Seni Gemilang kita. Aku tidak tahu. Apakah acara ini bisa menggunakan seseorang dari sekolah lain, jadi aku menyuruhnya tampil duluan. Aku tidak menyangka itu akan menyebabkan kesalahpahaman seperti ini. Tapi para juri, apakah saudari saya membantu itu sebuah pelanggaran? Karena itu saudari Anda, itu bukan pelanggaran. Bagaimanapun, dia keluarga. Haha, tapi jangan biarkan itu terjadi lagi, tapi saudari Anda cukup berbakat. Kepala jurusan memujinya setinggi langit. Suruh dia mendaftar ke Akademi Seni Gemilang juga. Jurusan akting kami butuh talenta seperti dia. Selesai. Rintangan ini benar-benar terlewati. Ini bukan kuliah. Ini seperti main film mata-mata. Krisis berdandan sebagai wanita tertangani untuk sekarang. Selanjutnya, sebagai seorang pria, aku harus merebut kembali harga diriku. Dan mereka menyebut diri mereka superstar?
Apakah mereka setenar aku? Misi acak terpicu. Nama misi, Mahakarya Nina Bobo. Di atas panggung, mengenakan pakaian Dewi, bawakan lagu Baby. Hadiah misi, hak cipta penuh Baby. Keterampilan menari tingkat menengah. Baby, maksudmu lagu ya, dadada, sayangku itu, sayang, yang memberi sedikit rasa manis? Sistem, apa kau gila? Aku seorang pria sejati, dan kau ingin aku menyanyikan ini? Bicara sayang, nada itu? Bagaimana dengan harga diriku? Aku akan menjadi raja pop, bukan guru taman kanak-kanak. Tidak mau, aku tidak akan bernyanyi. Aku lebih baik mati daripada bernyanyi. Peningkatan hadiah. Hadiah uang tambahan, $2 juta. Setelah pajak. Berapa? 2 juta? Engkait. Setelah pajak? $2 juta. Itu $2 juta, bukan $200. Sejujurnya, aku sudah menyanyikan Love You, jadi kenapa tidak sekalian Baby? Itu seni, tidak ada yang memalukan. Lagi pula, yang terpenting, aku kelelahan dari camp pelatihan mahasiswa baru, aku gugup setengah mati. Aku sangat butuh Mahakarya Nina Bobo untuk menyembuhkan diriku. Apa aku menyanyikan lagu ini demi uang? Tidak, aku melakukannya demi seni. Untuk menyembuhkan jiwaku yang babak belur. Baiklah, karena kau begitu tulus, aku akan dengan enggan menerima pekerjaan ini, hanya memberimu sedikit manis-manis. Asalkan uangnya pas, lupakan sedikit, aku bisa memberimu banyak sekali. Tugas diterima. Keterampilan dan item terkait telah dikeluarkan. Poin popularitas saat ini, 99.350, tinggal 650 lagi, hanya 650 poin, dan aku akan mencapai 100.000. Aku bisa menukarnya dengan kartu terobosan stamina. Ayo, cepat. Sepertinya aku harus menunggu tayangnya Idola Bangsa. Semua kehebohan dicuri oleh drama selebriti papan atas. Yah, aku akan menghemat energiku. Lagi pula, sebentar lagi aku harus tampil sebagai gadis alam. Coba lihat peralatan tempur apa yang kudapat kali ini. Sistem ini bisa jadi stylist yang hebat. Siapa sangka hanya memakai gaun harus menggunakan katun dan linen alami? Astaga. Apa ini aku? Tidak buruk, tidak buruk. Pakaian ini bagus. Tertutup semua, kecuali wajah dan tangan, tidak ada yang terbuka, peningkatan keamanan besar. Dibandingkan rok pendek yang selalu berisiko salah kostum, ini adalah penyelamatku. Idola bangsa para juri, pesertamu sudah datang. Masih belum datang. Ini sudah jam berapa sih? Direktur Budi, masih tidak bisa menghubunginya. Untuk latihan dan cek suara kemarin, semua yang disebut mantan bintang, datang tepat waktu. Hanya Citra ini. Tidak kelihatan sama sekali. Ada apa? Tidak menjawab panggilan, tidak membalas pesan. Apa gadis itu mundur karena takut? Tidak. Coba telepon lagi, saya tidak percaya. Siapa ini? Peserta dari agensi mana? Permisi, apakah ini tempat pendaftaran? Lucu sekali. Suaranya luar biasa. Si cantik ini datang untuk pertunjukan. Dia seorang peserta. Ya Tuhan. Ini dia, akhirnya datang. Nona Sari, kan? Halo, Direktur Budi. Maaf, saya mematikan ponsel di pesawat. Maaf, sudah membuat Anda menunggu. Tidak masalah, Anda sudah di sini. Jangan khawatir, cepat daftar. Nona Sari, lagu apa yang Anda nyanyikan hari ini untuk rekaman? Apakah Anda punya musik pengiring? Kami perlu memberikan salinan ke para pemusik. Tidak perlu merepotkan pemusik. Saya akan menyanyikan lagu asli. Dan untuk musiknya, saya akan memainkannya sendiri. Apa? Anda bernyanyi dan bermain? Ini lagu asli, bermain dan bernyanyi. Lagu orisinal. Seorang gadis cantik dengan iringan gitar orisinal. Suasana gadis berbakat itu selalu mendapatkan penggemar terbanyak. Pergi beritahu tim sutradara untuk menggeser slot Citra ke bagian paling akhir sebagai penutup. Siap. Citra, karena ini lagu orisinal, akan kuletakkan kau di dekat akhir, agar kau punya lebih banyak waktu di malam hari untuk bersiap di belakang panggung. Kedengarannya bagus? Slot terakhir?
Itu berarti lebih banyak exposure dan lebih banyak poin. Popularitas. Tidak masalah, Direktur. Kau bosnya. Dengarkan. Saat namamu dipanggil, keluar melalui pintu ini dan berjalan menyusuri lorong. Di kananmu adalah pintu panggung, dan di kirimu adalah ruang tunggu. Sementara kontestan sebelumnya tampil, yang berikutnya harus segera pergi ke ruang tunggu kiri. Jangan stres, santai saja. Karena kalian berdiri di sini, berarti kalian semua memiliki bakat. Semoga beruntung. Ya ampun. Lorong itu gelap gulita. Seperti berjalan ke tiang gantungan. Panggung di kanan, ruang tunggu di kiri. Bagaimana jika aku salah dan salah jalan? Astaga, sepertinya aku lupa satu baris lirik. Gugup? Tidak mungkin. Saat ini, aku hanya mesin lagu pengantar tidur tanpa jiwa. Kesepian di puncak. Rekaman dimulai. Sekarang mari kita sambut idola bangsa musim ini 4 juri papan atas ke panggung. Mari sambut kontestan pertama. Dewi berbalik. Dewi berbalik. Untungnya saya tidak biarkan gengsi menghalangi dan menerima misi Nina Bobo dari sistem. Sistem memberi saya pengalaman menyanyi untuk baby dan memori otot. Tanpa keuntungan ini, dengan kemampuanku yang setengah matang, kalau aku naik dan bernyanyi, keempat juri itu akan duduk di sana sampai kiamat. Tunggu saja. Akan kuperlihatkan artinya ketika Dewa Nina Bobo memberikan pukulan telak. Berikutnya, Citra. Pergi ke ruang persiapan di kiri dan tunggu. Selanjutnya, Citra. Silakan menuju ruang hijau di sebelah kiri untuk menunggu. Akhirnya, gilirannya tiba. Dia adalah harapan seluruh desa. Kudengar dia akan membawakan lagu orisinal. Berani sekali, membawakan lagu orisinal di persaingan sengit seperti ini, jadi legenda, atau mati dalam usaha. Indah, sungguh indah. Aura ini benar-benar berbeda dari para gadis mencolok di luar sana. Benar-benar berbeda. Jadi, Nona Sari, jangan gugup. Ayo ngobrol sebentar untuk santai. Baik, Pak. Kudengar Anda menyiapkan lagu orisinal kali ini. Ya. Dan Anda memainkannya sendiri, dengan gitar ini. Ini sudah lama bersama saya. Jadi, sebagai kontestan terakhir, apa harapan Anda untuk penampilan Anda hari ini? Atau lebih tepatnya, menurut Anda berapa kursi juri yang bisa Anda dapatkan berputar? Berapa putaran? Dengan lagu Baby, ditambah keterampilan gitar tingkat lanjut dari sistem, apalagi 4 kursi berputar, 8 kursi berputar pun lebih dari cukup, tapi aku harus tetap rendah hati. Persona, harus menjaga persona, aku gadis baik. 3 putaran, kurasa. 3 putaran? Kenapa 3 putaran? Apakah Anda kurang percaya diri? Bukan karena saya kurang percaya diri. Itu karena ketika saya meninggalkan rumah, keluarga saya berkata bahwa gadis harus rendah hati di luar. Itu terlalu naif. Keluargamu bilang untuk rendah hati? Jadi kamu bilang 1 putaran kurang. Hahaha, bagus, kerendahan hati adalah kebajikan. Kami percaya padamu. Ayo, lakukan. Terima kasih kalian atas dukungannya. Hehe, ini pasti berhasil. Persona manis dan naif ini adalah cara termudah untuk mendapatkan fans ibu-ibu dan fanboy. Ini langkah terakhir. Ambil langkah itu saja, dan ketenaran serta kekayaan ada di tanganmu. Ayo, kamu pasti bisa.
Popularitas ditambah 10. Popularitas ditambah 100. Selamat, pembawa acara. Poin popularitas Anda telah melebihi 100.000. Kita sampai. Sistem. Beli poin pesona, kartu terobosan gen, gunakan sekarang. Jika 10 poin pesona sebelumnya membuat orang ingin melakukan kejahatan, maka 12 poin pesona saat ini membuat orang ingin bertobat. Ini adalah yang ilahi, aura kesayangan kelompok. Telingaku berdenging parah. Berapa banyak lagi? Sangat tidak sabar. Silakan sambut kontestan kami berikutnya. Aku sedang fokus. Sekarang, meskipun suaraku pecah, mereka akan berpikir mikrofonnya rusak. Hei, peserta itu memainkannya sendiri. Dia benar-benar pro gitar. Melodinya sederhana, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku juga belum. Sepertinya lagu asli. Bagaimana suara ini begitu memesona? Ada yang aneh. Mendengarkan lagu ini, aku merasa seperti ingin pulang dan tidur. Aku merasa seperti anak kecil lagi. Berbaring di ayunan. Haha, tangan tua ini masih benar-benar hanyut dalam lagu. Untung aku punya kemauan yang kuat. Dia milikku. Haha. Ya ampun, dia cantik sekali. Skor total, nikmati saja untuk saat ini dan menyesal nanti. Wah, Wira. Kamu licik banget. Serangan diam-diam, ya? Gak adil. Wajah ini asli, pantesan Wira senyum lebar. Tapi jangan kira karena kamu yang pertama, bisa merebutnya. Ada apa dengan Direktur Budi? Dua pria dewasa ini sok-sok kayak belum pernah lihat apa? Mungkin pesertanya mirip alien? Entahlah. Reaksinya berlebihan banget. Masa sih? Aku harus lihat apa yang bikin dua orang itu heboh. Ya ampun, dia cantik banget. Gadis ini harus masuk timku. Ayo aja, kamu yang jadi andalan, aku akan bawa kamu ke puncak. Tapi itu belum cukup. Yang aku mau adalah Grand Slam 4 kursi, berputar. Ah, lagu ini terlalu sederhana, bukan gaya rock pria tangguhku. Tapi kedengarannya enak. Aku juga mau jadi bayi. Aku juga mau ditiduriin lagu. Masih belum berbalik? Baiklah, kalau gitu, kita kasih yang lebih keras. Lihat, kan sudah kubilang. Gadis ini bakal meledak. Dengan dia di sini, rating episode ini akan meledak. Tapi sayang sekali, sepertinya dia tidak akan mendapatkan 4 kursi berputar. Suara ini adalah 4 kursi berputar. Kamu adalah bayiku. Arif, kamu akhirnya berbalik. Kupikir kamu akan mati di kursi itu. Mau bagaimana lagi? Suara ini sungguh tidak adil. Bagus, babak ini sudah di tangan. Ini bukan kursi, mereka 4 pencetak uang yang berputar. Wow. Luar biasa, Citra, ayo, katakan pada semua orang lagu orisinal yang indah ini disebut apa? Lagu ini berjudul Sayang. Sayang, nama yang bagus, sederhana, langsung, namun penuh cinta.
Sekarang, inilah puncaknya. Mari kita dengar apa yang akan dikatakan keempat juri. Akulah yang pertama berbalik. Citra, datanglah ke timku. Aku akan menjadikanmu ratu lagu cinta yang paling unik. Wira, berbalik cepat bukan berarti kamu paham musik. Beberapa juri terburu-buru menekan tombol saat mendengar suara kecil. Kelihatannya sangat tidak sabar. Oh, benarkah? Kamu Licong, siapa yang kamu sebut tidak sabar? Baiklah, baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Gabung ke Timna, aku bisa carikan proyek akting, biarkan kamu berakting, dan menjadi bintang besar. Sial, tidak tahu malu, sangat menjengkelkan. Dia bertindak curang. Ini benar-benar curang. Di mana sutradaranya? Saya ingin mengajukan keluhan. Mau tahu kenapa aku berbalik terakhir? Semua orang tahu, aku sepenuhnya tentang semangat rock. Meskipun lagumu sempurna, itu hanya terlalu lembut. Tapi, dalam nyanyianmu, aku mendengar kemurnian. Jadi, aku ingin menanyakan sesuatu. Citra, kenapa kamu menulis lagu seperti itu? Ada cerita di baliknya? Sebuah cerita? Tentu, ada. Membuat cerita tidak butuh biaya besar. Sebenarnya, aku tidak punya mimpi besar. Aku hanya berpikir jika ada lagu yang bisa seperti waktu kita kecil, dengan ibu menidurkan kita dengan nyanyian, membuat kita merasa aman, betapa indahnya itu. Bagus sekali. Itulah hati musik yang sebenarnya. Citra, datanglah padaku. Mari kita jelajahi makna hidup bersama. Tahun depan, aku akan memulai tur nasionalku. Jika kamu bergabung dengan timku, aku akan mengundangmu untuk menjadi tamu spesial di konser Arena Agung. Oh, tamu di konser Arena Agung. Aku juga bisa membawamu ke konserku. Bukan hanya di Arena Agung, yang di luar negeri juga. Konser luar negeri apa? Sebaiknya kamu datang padaku. Aku punya lebih banyak penggemar darinya. Kalian semua, minggir. Citra, datanglah padaku. Aku bisa buat mereka bertiga mengundangmu ke konser mereka. Arif, duduklah. Celanamu akan sobek. Serius, aku melihatnya. Citra, dengarkan aku. Aku akan mengajakmu ke tempat hotpot terbaik di seluruh kota Gemilang. Norak. Citra, kita bicara soal mimpi. Soal Hall of Fame. Jangan dengar mereka. Mereka hanya omong kosong. Ikut aku bahkan akan bayar tagihanmu. Citra, jangan biarkan uang membutakanmu. Datanglah padaku, dan aku akan menyanyikan lagu cinta setiap hari. Dan kompetisi dimulai. Siapapun yang aku pilih, aku tetap untung. Tapi, kalau aku tidak segera memilih, mereka mungkin benar-benar mulai saling pukul. Aku. Tunggu. Sebelum Citra mengambil keputusan sulit dan sakral ini, izinkan aku berterima kasih kepada para sponsor. Bapak Cheng, kau sengaja mau dipukul? Minum Jia Sobao, kamu pasti jadi terkenal. Pakai Sofei. Bagaimanapun kau bergerak, tidak bocor. Beli kapal induk bekas Guazi. Tanpa perantara yang menaikkan harga. Baiklah, sekarang silakan, Citra, katakan dengan lantang apa pilihanmu. Terima kasih, para juri, atas kebaikan kalian. Aku sudah memutuskan untuk bergabung. Tentu, juri lain memberikan tawaran yang menggoda, tetapi sumber daya Dewi. Untuk saya benar-benar anugerah. Terima kasih kepada keempat juri atas kebaikan Anda. Setiap tawaran Anda membuat saya kewalahan. Tapi, suara di dalam diri saya mengatakan, pilihan saya adalah Dewi. Ya? Sudah tahu, kalian tidak punya kesempatan, haha. Sayang, seleramu bagus. Ikut saya, kamu akan makan 3 kali sehari, hahaha. Tidak adil. Tidak ada keadilan. Satu langkah terlambat. Selamat Dewi. Dewi, jangan terlalu keras pada kami, ya. Pemula yang berbakat, jangan hancurkan dia. Baiklah. Selamat, Citra. Selamat, Dewi. Kamu mendapatkan bintang. Selanjutnya, saya nyatakan audisi buta resmi berakhir.
Selamat, pembawa acara, karena menyelesaikan misi, Mahakarya Nina Bobo. Peringkat misi, sempurna, Grand Slam 4 kursi, berputar, yang terbaik di acara. Hadiah, 1. Hak cipta penuh lagu Baby, dan 2 juta dolar tunai, setelah pajak. Akun pribadi Anda telah dikreditkan 2 juta dolar. 2 juta dolar. 2 juta dolar setelah pajak, ditambah yang kumiliki sebelumnya, sekarang aku punya 2,4 juta dolar. Semua hal drag ini benar-benar terbayar. Sistem, asalkan ada uang, ikutkan aku untuk acara-acara seperti ini. Citra, kamu legenda, 4 kursi berputar. Seluruh penonton bersorak untukmu. Dewi, mulai hari ini, aku penggemar nomor 1-mu. Tambah aku di WeChat, ayo buat grup, dan tetap berhubungan. Kecemasan sosialku mulai kambuh. Ini bukan sekadar menambah aku di WeChat, seperti mereka mau memakanku hidup-hidup. Tapi aku harus tetap berakting. Terima kasih, semuanya. Teruskan kerja hebat, semuanya. Citra, jangan pergi dulu, ayo kita makan camilan malam. Makanan kaki 5? Lupakan. Aku tahu restoran Jepang kelas atas. Dewi, maukah Anda bergabung? Camilan malam? Kalau aku makan camilan malam, nanti aku jadi yang bawah saat kembali ke hotel, berbahaya bagi laki-laki jalan sendiri malam-malam. Hahaha. Hahaha. Ada apa ini? Ada pesta perayaan di sini, kenapa tidak ada yang mengajakku? Aku akan urus anak buahku sendiri. Ikut aku, sayang, aku akan bawa kamu ke tempat yang enak. Dewi, kamu adalah dewaku. Kita dapat hasil bagus hari ini. Aku traktir semua orang makan hotpot, ayo. Citra, aku sengaja minta orang simpan boneka beruang besar itu buat duduk sama kamu. Makan hotpot? Bukannya make upku bakal luntur sebentar lagi? Enggak, sama sekali enggak. Hei, maaf banget. Aku mungkin gak bisa ikut. Ada apa? Kamu gak enak badan? Enggak. Aku beli tiket pesawat jam 7 pagi besok buat balik ke sekolah. Sekolahnya ketat, cuma dapat libur 1 hari. Aku harus buru-buru pulang dan berkemas. Iya juga, kamu kan pelajar. Belajar itu penting, baiklah, lain kali, nanti pas rekaman lagi, pasti aku gantiin. Oke, makasih, kalian nikmatin makannya ya, aku pergi dulu. Andi, itu nggak adil. Kita latihan, lo di sini santai di AC. Aku mau cuti juga. Simpanan bapakku baru melahirkan. Arif, kenapa lo nggak kasih aku cuti? Aku nggak mau hidup lagi. Yang berikutnya, cepetan. Kelas akting 6, kelas 6, masuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelas akting 6, luar biasa. Kalau anak ini nggak masuk tentara, rugi negara. Kita harus serahkan dia ke negara.